Halo teman-teman, apa kabar? Welcome back to my channel. Di video kali ini kita akan melanjutkan tutorial JavaScript. Materi kali ini kita akan membahas mengenai perulangan do while. Untuk mulainya, silakan teman-teman buka text editor favorit teman-teman. Kita akan menggunakan Neopim sebagai text editor. Nah, saya akan menuju ke direktori latihan kita. Nah, kita akan menuju ke folder JavaScript. Nah, kita coba lihat. Oke, kita sekarang akan membuat direktori 26. mkdir. Nah, dual yang ini ya, 26. Kemudian kita akan masuk ke direktori 26 ini ya. Oke, ini saya clear screen. Nah, kemudian kita akan buka Neopim-nya. Oke, saya akan buka sidebar-nya. Kemudian saya akan buat file index.html. Oke, kemudian saya juga akan membuat file js/script.js. Oke, kemudian kita akan buka ya. Oke, ini untuk JavaScript-nya dan ini untuk basic HTML-nya. Oke, di dalam HTML kita akan definisikan basic tag HTML seperti ini ya. CSS-nya akan saya hapus dulu karena tidak akan kita pakai untuk tutorial kali ini. Oke. Nah, di bagian JavaScript ini kita akan kasih dulu beberapa info di sini. Misalkan saya mau buat to do ya. Nah, to do-nya do while adalah perintah perulangan do while adalah perintah perulangan untuk mengeksekusi blok sampai bernilai false ya. Jadi dia akan terus dieksekusi. Ini sidebar-nya akan saya tutup ya. Oke. Sampai dia bernilai false. Nah, di sini saya kasih note dulu. Nah, saya kasih note. Nah, note-nya ini berbeda dengan while ya. Ini berbeda dengan while. Nah, kalau misalkan do while minimal dieksekusi satu kali ketika dijalankan. Nah, kenapa bisa dieksekusi satu kali ketika dijalankan? Kita bisa lihat dari flowchart-nya ya. Nah, seperti ini. Ini kita mulai start dari sini, kemudian akan mengeksekusi statementnya. Kalau yang perintah while kan kita perintah statementnya di bawah ya setelah pengecekan. Kalau ini dia akan dijalankan satu kali dulu, baru dicek di bawahnya, diulang ataupun tidak. Kalau misalkan dia belum bernilai false, maka dia akan ulang terus sampai ketemu false baru dia end. Jadi kalaupun misalkan di sini bernilai false langsung minimal sekali akan dijalankan. Itu kalau misalkan do while dengan while bedanya ya. Oke, kita langsung ke perintah dasarnya. Perintah dasarnya di sini do, kemudian kita kasih kurung kurawal ya, seperti ini. Nah, di sini ada statement. Nah, kemudian di yang akhir yang ini, nah ini sebagai penutup statement. Kemudian di sini ada while-nya, while kemudian kondisi expressionnya. Nah, ini perintah dasar untuk do while. Nah, kita sekarang coba ya untuk menampilkan angka. Nah, misalkan saya akan kasih contoh count kita isi dengan 0 seperti ini. Kemudian kita akan mulai dengan do. Kemudian di sini saya kasih untuk while-nya dulu. Nah, while-nya jika count-nya ini selama bernilai kurang dari 5. Nah, baru di sininya kita akan kasih console.log, kita akan cetak count-nya. Nah, kemudian di bagian bawahnya kita akan incrementkan untuk count-nya. Kalau misalkan tidak di-incrementkan, dia akan
ngelooping terus ya karena tidak akan pernah bertambah. Oke, ini countnya sudah kita cetak. Nah, sekarang kita coba jalankan live servernya. Saya akan tekan Ctrl L untuk menjalankan live server. Kemudian kita akan klik kanan, inspect. Nah, ini adalah yang kita munculkan 0, 1, 2, 3. Kita buat menyamping ya. Oke, kita buat menyamping dengan codingannya. Nah, ini kalau misalkan tertutup seperti ini, tekan escape, kemudian shift dan H. Nah, itu ya. Oke, kita masuk lagi ke sini. Nah, di sini kita lihat pertama nilainya adalah 0. Kemudian dijalankan. Nah, ketika do ini ditemukan, dia akan mengeksekusi. 0 dicetak, kemudian dia cek. Nah, terus ditambahkan, terus sampai dia ketemu dengan angka kurang dari 5 sampai 4 terakhir, berarti dia terus diulang. Nah, ini contoh untuk menggunakan do while ya. Nah, kita juga bisa menggunakan do while ini untuk contoh sederhana. Misalkan kita akan kasih sebuah quiz atau game untuk random number. Nah, contoh permainan. Nah, misalkan saya mau membuat konstanta buat konstanta min, nah sama dengan 1. Nah, kemudian dari 1 ini saya juga membuat konstanta max. Nah, maxnya kita buat 10 ya misalkan. Nah, kemudian dari sini saya akan membuat variabel let script number. Script number ya, misalkan script number di sini varimat. Nah, dari fungsi matematika kita akan floor dulu. Nah, kemudian kita akan ambil lagi fungsi mat dot random. Nah, kita akan random ini, kemudian kita akan kalikan random ini dengan max. Ingat ya, max ini huruf besar ya, karena ini JavaScript ini case sensitif. Nah, jadi teman-teman harus perhatikan. Ini kita tambah dengan 1. Nah, kemudian hasil dari ini kita akan tambahkan dengan nilai min. Nah, seperti ini ya. Kita coba save dulu. Oke. Nah, sekarang kita akan coba variabel untuk membuat variabel lainnya. Guess ya. Guesses kita kasih 0. Kemudian kita kasih untuk pesannya hint. Nah, kasih pesannya juga kosong. Nah, kita coba juga kasih number sama dengan 0. Nah, ini beberapa variabel yang bisa kita gunakan. Nah, kemudian di bawahnya kita akan buat perulangan. Do. Nah, kemudian di sini while. Nah, while-nya kita akan kasih di sini number. Selama numbernya itu tidak sama dengan script number, nah sama dia tidak sama dengan script number, dia akan dieksekusi terus. Nah, di sini di dalamnya, nah kita akan coba tambahkan ya. Misalkan kita akan buat let input. Nah, kita akan buat ambil dari inputan. Input kita akan ambil dari inputan from. Nah, kita menggunakan backtick. Nah, backtick ini salah satu yang sudah pernah kita pelajari ya sebelumnya. Silahkan masukkan nilai antara. Nah, kita coba masukkan di sini variabel seperti ini ya. Kita minnya masukkan ke sini dan kita kasih dolar lagi dalam kurung max ya, seperti ini. Min dan max. Nah, kemudian di akhirnya kita tambahkan plus hint. Hintnya kita taruh di akhir seperti ini ya. Oke, kemudian dari hasil inputan numbernya kita akan ambil. Nah, sama dengan kita akan parse
integer input. Nah, inputnya akan kita parse ke integer supaya jadi bisa kita hitung ya. Parse integer. Nah, nya kita akan incrementkan 1. Nah, di sini kita akan cek nih. If number lebih besar dari script number. Nah, ini kita kasih ke variabel hint. Hintnya akan kita isi dengan koma, kemudian dan lebih kecil. Nah, kita kasih di sini plus number. Oke. Nah, kemudian kita tambahkan di sini else if. Else if. Nah, jika numbernya ini lebih kecil dari script number. Nah, nanti kan lebih besar, sekarang lebih kecil. Nah, ini kita akan kasih lagi hint sama dengan, nah kita kasih koma lagi, dan lebih besar dari, dan lebih besar dari. Nah, kita tambahkan hint juga di sini ya. Oke, kita tambahkan lagi else if. Nah, kita cek lagi jika number sama dengan script number. Nah, ini baru kasih pesan berhasil ya, alert. Nah, kita kasih alert, selamat, Anda benar. Nah, kita kasih setelah nah kita kasih number di sini ya, dolar dalam kurung guesses. Nah, ini kita save. Nah, perhatikan di sini sudah muncul ya. Nah, ini kenapa tidak muncul? Karena ini bukan kurung, tapi ini kurung kurawal. Kurung kurawal. Seperti ini ya. Kurung kurawal. Ini juga sama, kita gunakan kurung kurawal. Ini juga kurung kurawal. Kita save. Tapi ini masih, nah sekarang baru benar ya, 1 dan 10. Oke, kita coba masukkan angka 1, kemudian oke. Nah, Anda adalah benar. Nah, kita coba lagi, misalkan saya masukkan 5. Nah, ini minta dimasukkan lagi, misalkan 4. Nah, 6. Nah, terus 3 sampai menemukan yang benar. 6, 7, 8. Nah, baru dia setelah 11 baru benar. Oke, itu kira-kira ya kita menggunakan fungsi dari do while untuk sebuah permainan random number. Dan teman bisa mau teman-teman, buat teman-teman yang belum subscribe, jangan lupa subscribe dan nyalakan tombol loncengnya. Sampai ketemu di video selanjutnya.